Setelah lahiran ayahku yang kaya raya datang berkata, uang yang aku kirim 100 JT setiap bulan kurang tidak? Aku jawab, uang apa ya? Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Hujan sore itu turun pelan, seperti rintik yang sengaja memperlambat dunia agar manusia bisa menghela napas sejenak. Di tengah cuaca yang tenang namun kelabu itu, seorang wanita muda bernama Febri duduk di teras rumah mertunya. Tangannya memegang secangkir teh hangat yang sudah hampir dingin, sementara pandangannya menerawang ke jalanan kecil di depan rumah. Febri, perempuan 25 tahun, berwajah teduh dan lembut. Kulitnya sawo matang bersih, dengan mata yang selalu tampak ramah meski sorotnya menyimpan banyak kelelahan. Ia berasal dari keluarga cukup berada, namun tidak pernah memperlihatkannya. Sikapnya sopan, penuh kasih, dan mudah memaafkan, kadang terlalu mudah. Ia menikah dengan Tony, lelaki yang umumnya tampan jika sedang tersenyum, tapi belakangan wajahnya lebih sering muram dan gelisah. Tony adalah pria yang hidupnya selalu berada di bawah bayang-bayang ibunya. Dalam rumah itu, Tony seolah tidak pernah tumbuh menjadi pria dewasa. Ia lebih seperti anak laki-laki yang tunduk sepenuhnya pada keinginan sang ibu. Dan ibu itu adalah Henny, perempuan paruh baya, cerdas tetapi keras, penuh ambisi dan punya sifat dominan yang sering membuat orang di sekitarnya tak berkutik. Ada ketajaman dalam tatapannya yang sulit dijelaskan. Seringkali hanya dari cara ia memandang, orang langsung tahu bahwa Henny adalah tipe yang tidak mau kalah, apalagi kepada menantu yang ia anggap tidak selevel. Bagi Henny, Febri hanyalah gadis biasa dari keluarga jauh, yang menurutnya tidak membawa keuntungan apapun kepada keluarga mereka. Di awal pernikahan, Henny pernah berkata kepada Tony, tanpa malu-malu dan tanpa peduli apakah Febri mendengar atau tidak, bahwa Tony menikah terlalu cepat dan salah memilih istri. Kata-kata itu masih membekas di hati Febri hingga kini. Tetapi Febri tetap bertahan. Ia mencoba memahami posisi Tony, mencoba menenangkan hatinya sendiri, mencoba percaya bahwa dengan waktu, semuanya akan membaik. Namun kenyataan seringkali tidak berpihak pada orang-orang berhati lembut. Rumah mertua mereka tidak besar. Sebuah rumah sederhana dengan ruang tamu sempit dan dapur kecil di ujung lorong. Tidak ada yang benar-benar buruk dari rumah itu, yang buruk adalah suasananya. Dindingnya seolah menyerap suara Henny yang selalu mengeluh, membentak, atau memberi perintah. Tony, meski tanpa ingin melindungi Febri, seringkali tidak mampu berkata apa-apa ketika ibunya bersuara. Hari itu, kehamilan Febri sudah memasuki usia 8 bulan. Perutnya membesar, langkahnya lebih lambat, napasnya lebih pendek. Meski begitu, ia masih harus menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah. Mulai dari menyapu, mengepel, mencuci pakaian, hingga memasak untuk semua orang di rumah. Febri! Suara lantang Henny terdengar dari dalam rumah, memecah lamunan. Kamu sudah beresin cucian belum? Dari tadi aku lihat kamu cuma duduk-duduk saja. Febri tersentak sedikit. Ia meletakkan cangkir yang masih setengah terisi itu dan berusaha berdiri perlahan sambil menahan pinggangnya yang sakit. Iya, Bu. Ini saya kerjakan, balas Febri lembut. Henny muncul di depan pintu dengan tatapan tajam. Jangan manja. Hamil itu wajar. Dulu waktu saya mengandung Tony, saya masih bisa pergi ke sawah, cuci baju 7 ember, nyapu, masak, semuanya sendiri. Kamu jangan kalah sama saya. Febri hanya tersenyum kecil, meski jantungnya terasa ditusuk. Ia sudah terbiasa dengan perbandingan semacam itu. Sudah terlalu sering. Begitu sering sampai ia berhenti berharap Henny akan berubah. Tony keluar dari kamar dengan wajah mengantuk. Bu, jangan terlalu keras sama Febri. Dia kan lagi hamil. Kamu diam, bentak Henny cepat. Kamu itu laki-laki, jangan ikut-ikutan lembek. Istri harus dibentuk. Biar tahu kewajiban. Tony langsung terdiam. Bibirnya bergerak seolah ingin membantah. Tetapi seperti biasa, suara itu berhenti sebelum keluar sepenuhnya. Febri memandang Tony sebentar. Ada harapan rapuh di matanya. Berharap suaminya akan membelanya meskipun hanya sekali. Tetapi Tony memalingkan wajah, membuat rasa sakit itu tumbuh semakin dalam di dada Febri. Meski demikian,
Hidup Febri tidak hanya tentang penderitaan. Ada satu sosok yang selalu menjadi bayangan hangat di pikirannya. Harry, ayah kandungnya. Mereka tidak tinggal bersama sejak ia kecil karena perceraian kedua orang tuanya. Hubungan Febri dengan sang ayah sempat renggang bertahun-tahun. Tetapi kasih seorang ayah tidak pernah benar-benar hilang. Harry adalah seorang pengusaha besar yang perusahaannya berkembang pesat hingga ke luar negeri. Pria itu hidup mapan. Bahkan bisa dibilang sangat kaya raya. Namun kesibukan pekerjaannya dan jarak emosional yang tercipta setelah perceraian membuat ia dan Febri jarang bertemu. Meski begitu, cinta ayah kepada anaknya tetap utuh. Walau Febri tidak tahu, Harry selama ini mengirimkan 100 juta rupiah setiap bulan untuk memastikan anaknya hidup nyaman. Ia menitipkan uang itu kepada Tony dan Henny dengan pesan tegas agar diberikan penuh kepada Febri untuk keperluan kehamilan. Tapi Febri tidak tahu. Tidak 1 rupiah pun pernah sampai padanya. Ia hanya tahu kalau keluarga suaminya sedang sulit ekonomi. Dan untuk itu, ia rela hidup seadanya. Senja mulai turun perlahan ketika suara Henny kembali memanggil. Febri, ambil ember itu dan buang airnya. Jangan lupa pel lantainya lagi. Banyak debu. Febri menahan perutnya yang terasa keras. Baik, Bu. Ia berjalan perlahan, menahan sakit kontraksi halus yang sudah mulai sering datang. Dalam hatinya ia berkata pelan, "Ya Tuhan, kuatkan aku. Demi anakku." Dari jendela, Tony melihatnya, tetapi lagi-lagi ia hanya diam. Rasa bersalah menyelip di wajahnya. Tapi ketakutan pada ibunya jauh lebih besar dari tekadnya untuk membela istrinya. Di balik semua kesunyian itu, awan gelap seakan mengumpulkan diri, pertanda badai besar akan datang. Badai yang akan mengubah hidup Febri selamanya. Dan badai itu akan dimulai ketika seseorang yang tidak mereka sangka akan datang, membawa kebenaran yang sudah lama tersembunyi. Matahari pagi menyelinap masuk melalui celah jendela dapur, membawa hangat yang seharusnya menenangkan. Namun di rumah itu, hangat tidak ada artinya. Detik demi detik justru terasa semakin mencekik. Febri berdiri di dapur sambil memotong sayuran. Tangannya bergetar sedikit karena tubuhnya masih terasa lelah setelah semalaman susah tidur, akibat kontraksi halus yang datang dan pergi. Ia tahu usia kandungannya sudah mendekati waktu persalinan. Seharusnya ia banyak beristirahat. Seharusnya ia tidak lagi disuruh melakukan pekerjaan berat. Namun kata, seharusnya, tidak pernah berlaku di rumah itu. Dari ruang tengah terdengar suara sandal diseret, suara khas Henny setiap pagi. Tidak lama, Henny muncul dengan ekspresi tidak puas seperti biasa. "Kamu belum selesai juga masak sarapannya?" tanya Henny sambil berkacak pinggang. "Saya lagi beresin sayurnya, Bu. Tinggal goreng telurnya sebentar lagi," jawab Febri pelan. Henny mendekat, memerhatikan jam di dinding. Sudah jam 7:05. Tony harus berangkat jam 7 tepat. Kalau dia telat, itu salahmu. Kamu itu istri, bukan majikan. Ucapan itu menusuk, tapi Febri hanya menunduk. "Maaf, Bu, perut saya agak sakit tadi, jadi saya agak lambat." "Kamu manja," desis Henny tanpa peduli. Perempuan zaman sekarang cuma bisa alasan. "Dulu saya hamil Tony, mau pingsan pun saya tetap kerja. Kamu jangan kalah sama saya. Kamu itu harus kuat." Henny lalu mengambil piring dan meletakkannya dengan suara keras di atas meja, seolah ingin menunjukkan kekesalannya kepada seluruh rumah. Tidak lama kemudian Tony keluar dari kamar. Rambutnya masih acak-acakan, wajahnya mengantuk. "Bi, jangan keras-keras dong," katanya lirih. "Febri itu lagi hamil tua. Kalau nggak kuat ya wajar." "Diam, Ton," bentak Henny. "Dari dulu kamu itu kebanyakan bela istri. Makanya dia jadi manja." Tony terdiam. Febri bisa melihat jelas ketidakberanian suaminya. Itu menyakitkan, tapi ia berusaha maklum. Ia sudah terlalu sering melihat suaminya dipatahkan mentalnya oleh ibunya sendiri. Makanan akhirnya siap, meski ekspresi Henny tampak tidak puas. Tony duduk di meja makan, sementara Febri berdiri menyiapkan minum. "Nggak duduk? Kamu juga makan," kata Tony. Namun sebelum Febri menjawab, Henny sudah memotong. "Biarin aja dia makan nanti. Dia belum bersihin baju di kamar mandi. Kerjaan rumah masih banyak. Jangan enak-enakan dulu, Ton."
Tony melirik Febri, seolah ingin berkata sesuatu, tapi lagi-lagi ia menutup bibirnya. Ia memilih diam demi menghindari konflik. Febri tersenyum tipis. Nggak apa-apa, Mas. Kamu makan dulu. Senyuman itu begitu lembut, tetapi mencerminkan kesedihan yang dalam. Setelah Tony pergi bekerja, Henny mulai sibuk dengan kegiatannya sendiri. Ia duduk di ruang tamu, menonton sinetron, sambil sesekali berkomentar lantang seolah seluruh dunia harus mendengar pendapatnya. Sementara itu, Febri mencuci pakaian di kamar mandi. Kamar mandi itu kecil, lantainya dingin, dan pencahayaannya remang-remang. Ember besar berisi air hampir penuh, dan setiap kali Febri membungkuk, perutnya terasa seperti ditarik. Air mata kecil menetes tanpa ia sadari. Bukan karena sakit fisik, tetapi karena batin yang lelah. Ia ingin istirahat. Ia ingin diperlakukan baik. Ia ingin dicintai tanpa syarat. Tetapi ia bukan tipe wanita yang suka mengeluh. Ia selalu percaya bahwa perempuan yang baik adalah perempuan yang sabar. Perempuan yang menjaga rumah tangga dengan penuh ketabahan. Perempuan yang memikirkan anak lebih dari dirinya sendiri. Sampai ia kadang lupa, kalau dirinya juga manusia. Saat ia sedang menjemur pakaian, pandangannya tiba-tiba berputar. Nafasnya berat. Tangan kirinya refleks memegang pinggang, mencoba menahan rasa sakit. Ya Allah, bisiknya lirih. Henny yang duduk di teras malah berseru, Febri, jemurnya yang rapi. Jangan asal lempar begitu. Masa sih hal kecil aja nggak bisa benar? Febri hanya mengangguk. Iya, Bu. Henny kembali memicingkan mata melihat Febri yang tampak kelelahan. Kamu itu hamil, bukan sakit. Jangan kebanyakan drama. Febri tahu Henny tidak akan berubah. Namun ada hal yang lebih besar terjadi di belakang semua ini. Hal yang Febri tidak pernah bayangkan. Uang 100 juta yang dikirim ayahnya setiap bulan. Uang yang seharusnya membuat hidupnya nyaman. Uang yang seharusnya menjaganya dari kelelahan seperti ini. Uang yang bahkan ia tidak tahu keberadaannya. Dan hari itu, Tony kembali menerima pesan dari Harry, ayah Febri. Sebuah pesan yang membuat wajah Tony mendadak tegang. Pesan yang membuatnya berkeringat dingin meski angin pagi sejuk. Isinya hanya satu kalimat sederhana. Tony, bagaimana kondisi Febri dan cucuku? Kau tidak memberi kabar sejak bulan lalu. Tony menelan ludah. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu, kebohongan mereka semakin sulit ditutup. Henny melihat gelagat anaknya dan langsung mendekat. Ada apa? Mukamu pucat begitu. Tony menunjukkan pesan itu. Henny langsung membeku. Jangan balas apapun. Jangan sampai dia curiga. Tony mengangguk, tetapi pikirannya kacau. Karena apapun yang mereka lakukan, saat Harry mulai curiga, itu berarti masalah besar menunggu di depan pintu. Masalah yang kelak akan meledak dan menghancurkan segalanya. Sementara itu, Febri di halaman belakang masih menjemur pakaian, tanpa mengetahui bahwa hidupnya sebentar lagi akan berubah total. Dan ketegangan di rumah itu baru saja dimulai. Hari-hari berjalan semakin berat bagi Febri. Usia kandungannya sudah memasuki minggu-minggu terakhir. Tubuhnya sering terasa kaku, kaki mudah bengkak, dan napasnya pendek. Kontraksi palsu mulai sering muncul. Kadang membuatnya terhenti di tengah pekerjaan, memegang pinggang sambil menahan nyeri yang menusuk. Namun bagi Henny, semua itu tidak cukup untuk membuat menantunya beristirahat. Pagi itu Febri bangun dengan kepala berputar. Tubuhnya dingin meski udara kamar cukup hangat. Ketika ia mencoba bangun dari tempat tidur, sakit menjalar dari perut ke punggung bawah. Mas, panggil Febri pelan. Tony yang tidur di sampingnya hanya menggerakkan bahu. Lelah bekerja membuatnya tertidur pulas, dan ia tidak sadar dengan kondisi istrinya. Febri mencoba bangun perlahan sambil menahan tubuh pada sisi ranjang. Begitu berdiri, pandangannya langsung menghitam beberapa detik. Ia harus memegang dinding agar tidak jatuh. Tuhan, jangan hari ini. Jangan saat aku sendirian begini. Ia menarik napas panjang, memperbaiki langkah, dan perlahan pergi ke kamar mandi. Saat keluar, Henny sudah menunggu di dapur dengan wajah yang jelas-jelas tidak senang. Kamu baru bangun? Sudah jam 6 lebih. Orang rumah ini jadi kacau karena kamu lambat seperti ini. Febri mencoba tersenyum walau bibirnya bergetar. Maaf, Bu,
Tadi saya pusing banget. Henny mendengus. Pusing sedikit aja sudah mengeluh. Perempuan sekarang itu lembek. Kalau kamu mau jadi ibu, harus kuat. Febri tidak menjawab. Ia hanya berjalan perlahan ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Setiap langkah terasa berat. Perutnya seperti tertarik dari dua arah, dan ia harus berhenti beberapa kali untuk mengatur napas. Tony muncul beberapa menit kemudian, mengucek matanya. Feb, kamu tadi manggil aku ya? Tanya Tony sambil mendekat. Sedikit, Mas, cuma pusing, jawab Febri pelan. Tony memegang lengan istrinya. Sentuhan kecil itu membuat Febri ingin menangis. Ia sangat membutuhkan dukungan suaminya. Bahkan hanya pelukan sederhana pun sudah cukup. Namun sebelum Tony bisa bertanya lebih jauh, Henny langsung memanggil dari meja makan. Ton, duduk sini. Jangan manjain Febri terus. Dia itu harus belajar kuat jadi ibu. Tony menoleh ke ibunya, lalu menatap Febri lagi. Febri berharap Tony akan tetap berada di sisi dirinya, meski untuk 1 menit saja. Namun seperti biasanya, Tony mengikuti perintah ibunya. Hati Febri tenggelam pelan. Siang harinya, kondisi Febri semakin menurun. Ia harus bolak-balik ke kamar mandi karena perutnya kencang dan sakit. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, sementara langkahnya semakin goyah. Saat ia sedang membersihkan lantai dapur, tiba-tiba rasa sakit menghantam perutnya begitu kuat sampai ia terjatuh berlutut. Febri memegang perutnya kuat-kuat. Air matanya menetes, tubuhnya gemetar. Henny yang melihat dari ruang tamu langsung berdiri dengan ekspresi kesal, bukan cemas. Kamu kenapa lagi? Jangan lebay. Baru kontraksi sedikit udah begitu. Bu, sakit banget. Suara Febri nyaris tidak terdengar. Bangun. Lantai itu belum beres. Febri mencoba bangun tetapi tubuhnya tidak mampu. Pandangannya kabur, napasnya terengah-engah. Ia menahan air mata sambil memegang pinggang. Saat itulah Tony pulang lebih cepat dari biasanya. Begitu melihat istrinya berlutut di lantai sambil menangis menahan sakit, wajahnya langsung pucat. Febri. Tony berlari menghampiri. Kamu kenapa? Sakitnya kuat banget ya? Febri mengangguk sambil menggigit bibir. Mas, perutnya keras banget. Aku takut. Tony panik. Ia mencoba membantu Febri berdiri. Namun Henny langsung datang dan menarik lengan Tony. Kamu jangan terlalu panik. Ini cuma kontraksi biasa. Semua ibu juga begitu. Bu, ini beda, ujar Tony serius. Febri nggak pernah sampai jatuh begini. Henny memicingkan mata, tidak terima pendapat anaknya disanggah. Tony, kamu itu jangan drama. Nanti kalau sudah waktunya lahiran ya lahiran. Sekarang suruh dia kerja dulu. Bu, aku benar-benar sakit, ujar Febri dengan suara kacau. Namun Henny tetap keras. Sudah, kau bangun sekarang. Febri, jangan bikin rumah ini ribut terus. Tony mencengkeram lengan ibunya, hal yang jarang sekali ia lakukan. Stop, Bu. Kalau begini caranya, aku bawa Febri ke bidan sekarang. Henny langsung terhenyak. Ia tidak menyangka Tony akan membantahnya seperti itu. Tetapi sebelum diskusi itu berlanjut, pintu depan rumah diketuk keras, seperti seseorang terburu-buru. Toh, toh, toh. Henny dan Tony menoleh ke depan. Ketukan itu terdengar tegas, dan nyaris menggetarkan pintu kayu itu. Toh, toh, toh. Bu. Mas? Febri memandang mereka dengan wajah pucat. Siapa? Tony berjalan ke arah pintu dengan hati-hati. Ada perasaan aneh memenuhi dadanya. Firasa buruk. Atau mungkin, sesuatu yang selama ini ia takuti. Saat pintu dibuka, berdirilah seorang pria dengan pakaian rapi, wajah tegas, dan tatapan cemas bercampur marah. Harry, ayah kandung Febri. Dan semua orang di rumah itu langsung membeku. Termasuk Henny, yang wajahnya mendadak pucat pasi. Karena mereka tahu, kedatangan Harry tidak akan membawa angin baik. Dan saat mata Harry melihat Febri yang sedang kesakitan di lantai, amarah yang sudah bertahun-tahun tertahan, akhirnya mulai bangkit. Kedatangan Harry membuat seluruh suasana rumah berhenti seketika. Tony terpaku di depan pintu. Henny berdiri di ruang tamu dengan wajah membeku. Dan Febri, masih berlutut di lantai,
memegangi perutnya yang semakin keras. Harry melangkah masuk tanpa menunggu dipersilakan. Tatapan matanya langsung tertuju pada putrinya, yang tampak pucat, keringatan, dan kesakitan. "Febri," serunya sambil berlutut cepat. "Kamu kenapa? Kontraksi? Sudah dari kapan begini?" Air mata Febri langsung jatuh begitu melihat ayahnya. "Yah, sakit, aku nggak kuat," suaranya bergetar, tubuhnya gemetar. Tanpa menunggu jawaban, Harry menaruh tangannya di bahu Febri. Genggamannya hangat dan penuh rasa protektif, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. "Pegang tangan ayah." "Ayah di sini, Nak," ucap Harry pelan namun tegas. Tony berdiri di belakang, tampak ketakutan dan gugup. Pak, saya mau bawa Febri ke bidan. Tadi saya..." Belum sempat Tony menyelesaikan kalimatnya, perut Febri kembali menegang sangat keras. "Ah, ya Allah." Tangannya mencengkeram lengan ayahnya sekuat tenaga. Henny membuka mulut, tetapi kali ini suaranya serak. Itu baru kontraksi awal, Pak Harry. Biasa saja. Dia bisa kerja." Harry menatap Henny tajam. Tatapan seorang ayah yang murka. Tatapan seorang pria yang tidak akan membiarkan siapapun menyakiti anaknya. "Kamu..." Harry mengucapkan kata itu pelan, tapi mengandung amarah luar biasa. "Kamu suruh dia kerja dalam kondisi begini?" Henny mundur satu langkah. Untuk pertama kalinya, ia terlihat takut. Kontraksi Febri semakin kuat dan semakin sering. Napasnya tersengal-sengal. Tangannya menggenggam kain baju ayahnya kuat-kuat. "Ton, ambilkan mobil," perintah Harry tegas. Tony terkejut. Iya, Pak." Tony berlari keluar. Suaranya bergetar. Hidupnya terasa seperti akan runtuh dalam sekejap. Febri berusaha berdiri, tapi tubuhnya melemas. Harry menahan tubuh putrinya dan mengangkatnya setengah. "Kita ke rumah sakit." "Sekarang?" ucap Harry. "Yah, aku takut," bisik Febri sambil menangis. "Tidak apa-apa, Nak. Ayah di sini. Tidak ada yang akan menyakitimu lagi," kata Harry sambil menepuk tangan Febri, memastikan ia tetap sadar. Henny mendekat dengan ekspresi cemas yang dipaksa menjadi peduli. "Biar saya bantu, Pak Harry." "Tidak perlu," potong Harry dingin. "Kau sudah cukup membuat anakku sengsara." Henny terdiam. Wajahnya semakin pucat. Tony datang dengan mobil terburu-buru. Ia membuka pintu belakang, lalu membantu ayah mertuanya mengangkat Febri ke dalam mobil. Saat duduk, Febri menggigit bibir, menahan sakit yang semakin intens. "Mas, tolong cepat." Suaranya nyaris tidak terdengar. Tony mengangguk cepat. Iya, aku nyetir cepat." "Ya." Namun sebelum Tony sempat menutup pintu, Harry menahan pintu itu dengan tangan. "Tony," katanya dengan suara rendah namun tajam. "Kalau terjadi sesuatu sama Febri atau cucuku, kau harus tanggung akibatnya." Tony menelan ludah. Wajahnya memutih. Ia tahu, ucapan itu bukan ancaman kosong. Harry masuk ke dalam mobil. Tony duduk di depan. Henny ingin ikut, tetapi Harry menatapnya dengan dingin. "Kamu tetap di rumah. Jangan ikut." Henny mematung. Kata-kata itu, keras atau tidak, terasa seperti pukulan ke wajahnya. Perjalanan menuju rumah sakit penuh dengan ketegangan. Febri sesekali meringis dan menggenggam tangan ayahnya. "Yah, perutnya. Sakitnya beda, kayak mau keluar." "Tidak apa-apa, tahan sedikit ya, Nak. Kita hampir sampai." Harry mengusap kening Febri. Rasa bersalah datang bertubi-tubi. Kenapa aku tidak lebih sering datang? Kenapa aku biarkan dia tinggal bersama keluarga yang tidak menghargainya? Kenapa aku percaya begitu saja bahwa Tony dan ibunya akan menjaga putriku? Ia menatap Febri yang berkeringat dingin. Ayah terlambat, tapi ayah akan memperbaikinya. Ketika mobil berhenti di depan rumah sakit, petugas langsung membawa kursi roda. Febri dipindahkan dengan hati-hati. Tony ikut membantu, tapi terlihat gugup dan takut membuat kesalahan. Ayah, aku takut." "Kamu kuat, sayang," bisik Harry. "Anak ayah pasti kuat." Di ruang bersalin, Febri ditemani Harry. Tony dilarang masuk oleh dokter karena kondisinya tampak panik dan membuat suasana semakin kacau.
Ayah, jangan tinggalin aku. Tidak, Nak. Ayah di sini. Ayah nggak pergi kemana-mana. Kontraksi semakin kuat. Dokter berkata dengan tegas, bukaan sudah besar. Kita harus bersiap. Bayinya mau keluar. Febri menangis, menggenggam tangan ayahnya sampai Harry merasa jemarinya nyaris remuk. Tapi ia tidak mengeluh sama sekali. Yah, tolong. Tarik napas. Nak, kamu hebat. Kamu bisa. Teriakan Febri memenuhi ruangan. Tubuhnya gemetar hebat. Namun Harry tetap memegang tangannya, tidak melepas sedetik pun. Menit demi menit terasa seperti jam. Sampai akhirnya, tangisan bayi menggema. Suara paling indah yang pernah didengar Harry. Suara yang membuat Febri menangis lega. Anak, aku, yah. Cucu ayah lahir. Harry tersenyum, suara bergetar. Ibu dan anak selamat. Febri menutup mata, napasnya lega, tubuhnya melemas. Air mata Harry jatuh. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ayah dan anak itu merasa kembali dekat. Di balik pintu, Tony menunggu dengan wajah penuh kecemasan. Dan Henny tidak ikut. Ia menunggu dengan ketakutan yang semakin lama semakin besar. Karena setelah Febri selamat, Harry akan meminta pertanggungjawaban. Dan itu hanya awal dari badai yang lebih besar. Ruang rawat inap itu tenang. Namun hawa tegangnya terasa jelas. Febri terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Wajahnya pucat, rambutnya masih sedikit lembab karena keringat saat proses persalinan. Di sampingnya, bayi mungil yang baru beberapa jam lahir tidur dengan damai di dalam boks kecil. Tangisan pertama bayi itu masih terngiang di telinga Febri. Tangisan yang membuat seluruh rasa sakit seakan menjadi tidak berarti. Namun di sudut ruangan, Tony duduk sambil memainkan ponselnya tanpa minat. Matanya kosong, tanpa tatapan bangga, tanpa senyum seorang ayah baru. Bahkan ia tidak sedikit pun mendekat untuk menggendong anaknya sendiri. Di sisi kanan Febri, ibu mertua, Henny, berdiri sambil merapikan kerudungnya dengan raut wajah masam. Cepat sembuh, biar kamu bisa pulang. Rumah jadi berantakan karena kamu nggak ada. Gumam Henny tanpa empati. Kalimat itu menusuk dada Febri. Kau bahkan belum melihat cucumu. Bu, batinnya lirih. Febri menatap bayi kecilnya lagi, mengelus pipinya yang halus. Harry, bisiknya pelan. Nama bayi itu memang sudah ia siapkan jauh sebelum melahirkan. Hanya ia dan ayahnya yang tahu arti nama itu. Tony menoleh dengan malas. Kamu yakin mau namain dia Harry? Kayak nama jadul banget. Febri tersenyum tipis yang dipaksakan. Nama itu dari almarhum kakekku. Halah, terserah, jawab Tony dingin, kembali sibuk dengan ponselnya. Beberapa teman perawat datang bergantian, memberi ucapan selamat. Mereka memperhatikan keganjilan yang jelas terlihat. Seorang ibu yang sendirian mengurus segalanya, sementara suami dan mertuanya tak menunjukkan sedikit pun kepedulian. Saat rumah sakit sepi menjelang sore, Febri bangkit perlahan, meski perutnya masih terasa nyeri. Tubuhnya gemetaran menahan sakit setelah melahirkan secara normal. Bu, saya mau ke toilet sebentar, ucap Febri pelan. Henny mendengus. Ya ampun, kamu ini habis melahirkan kok belum bisa berdiri sendiri? Nyusahin banget. Perkataan itu membuat Febri menahan air mata. Ia memegangi perutnya dan berjalan perlahan ke toilet tanpa bantuan siapapun. Di dalam, ia hampir jatuh ketika rasa nyeri dan pusing menyerang. Tapi ia menahan semuanya sendirian. Ketika ia kembali, Tony tampak berbicara di telepon. Iya, Ma, nanti kalau udah pulang, Febri masih bisa kerjakan? Tapi jangan langsung minta tambahan uang lagi. Ma, jangan kasih tahu ayahnya Febri. Dia bisa marah. Langkah Febri terhenti. Jadi, selama ini mereka masih memikirkan soal uang? Tubuh Febri kembali lunglai. Ia menunduk, mencoba menenangkan hatinya. Namun luka batin itu terasa jauh lebih menyakitkan dari luka fisik setelah melahirkan. Malam mulai turun. Lampu kamar rawat mulai diredupkan. Suasana menjadi hening. Hanya terdengar suara napas kecil sang bayi. Febri mengusap pipi bayinya yang lembut. Maafin Mama ya, Nak. Mama bakal lindungin kamu. Apapun yang terjadi, bisiknya lirih. Henny duduk di sisi lain ruangan. Melipat tangan, seperti tengah mengamati sesuatu.
Kamu kelihatan makin aneh sejak melahirkan, ucap Henny tiba-tiba. Jangan bikin drama ya. Keluarga kami ini bukan keluarga kaya. Kamu tuh harus sadar diri. Febri menengok perlahan. Saya cuma pengen Tony jadi ayah yang baik untuk anak kami. Kalau kamu mau Tony berubah, ya kamu harus nurut sama keluarga ini, potong Henny cepat. Dan jangan banyak gaya. Kamu bukan siapa-siapa. Hatiku bukan siapa-siapa di rumah ini. Tapi aku tahu siapa ayahku sebenarnya. Batin Febri. Namun ia tetap diam. Ia tahu waktunya belum tepat. Tengah malam, Tony tertidur pulas di sofa tanpa sedikit pun menengok bayinya. Henny pulang ke rumah, meninggalkan Febri dan Tony di kamar. Febri memandangi suaminya yang mendengkur pelan. Ia menghela napas panjang. Tiba-tiba, bayi kecil itu mulai menangis. Tangisan kencang, lapar, meminta perhatian. Febri menahan sakit, menggendongnya perlahan, dan menyusuinya. Saat itu, air mata Febri jatuh. Bukan karena lelah, tetapi karena harapan kecil yang menari di hatinya. Bayi itu membuatnya sadar satu hal. Ia tidak akan selamanya diam. Ia tidak akan membiarkan anaknya tumbuh di tengah keluarga yang memperlakukannya rendah. Dan ia tahu, waktu ayahnya berkunjung sebentar lagi akan mengubah segalanya. Sangat sebentar lagi. Disinilah ketegangan besar itu mulai terasa, meski belum meledak. Keesokan paginya, sinar matahari masuk melalui jendela kamar rawat. Febri baru saja memejamkan mata setelah semalaman bangun tidur karena menyusui. Tubuhnya masih terasa remuk, tapi pikirannya justru semakin jernih. Ia merasa ada sesuatu yang akan terjadi hari ini. Perasaan yang aneh, seperti pertanda. Tony duduk di sofa, sibuk memainkan ponsel seperti biasa. Ia tidak sadar Febri memperhatikannya. Wajah Tony tampak gelisah. Kadang ia terlihat mengetik cepat, lalu menghapus, mengetik lagi. Febri memperhatikan raut wajah itu. Tony jelas menyembunyikan sesuatu. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka. Henny masuk sambil membawa tas plastik berisi makanan. Ini buat kamu, katanya dingin. Tadi ada diskon. Saya beli yang paling murah. Febri hanya tersenyum tipis. Ia sudah terbiasa. Namun yang membuatnya berhenti tersenyum adalah ketika ia memperhatikan tas belanja plastik itu. Ada nota yang masih menempel. Febri melihat jelas tulisan pada struk. Rp780.000. Bukan makanan biasa. Hampir semua barang dalam tas itu mewah. Henny buru-buru menyobek nota itu. Gerakannya gugup. Terlalu gugup. Harga makanan sekarang mahal. Ucap Henny cepat sambil menghindari pandangan Febri. Febri tidak berkata apa-apa. Tapi dalam hatinya ia merasa ada yang tidak beres. Menjelang siang, seorang perawat masuk membawa berkas administrasi. Ia meletakkan map itu di meja dekat Tony. Pak, untuk biaya kamar VIP, nanti pihak keluarga bisa menyelesaikan pembayaran saat pasien boleh pulang ya. Tony terkejut. VIP? Kami pilih yang biasa. Perawat itu menggeleng ramah. Tidak, Pak. Ini sudah di-upgrade sejak hari pertama. Katanya keluarga ingin Febri dirawat yang terbaik. Tony langsung menatap Febri tajam, seolah Febri yang meminta. Ini kamu ya? Kamu minta ayahmu lagi. Sebelum Febri sempat bicara, perawat menambahkan. Bukan dari pasien, Pak. Ini sudah dibayar oleh orang bernama Pak Adrian. Katanya beliau ayah kandung Bu Febri. Febri membeku. Tony membeku. Henny yang sedang membuka makanan langsung menghentikan gerakannya. Nama itu, Adrian. Ayahnya. Ayah yang selama ini mereka bilang tidak pernah mengirim uang sepeser pun. Perawat itu tersenyum lalu keluar, meninggalkan 3 orang yang tampak seperti patung. Tony berdiri dengan wajah panik. Kamu bilang ke ayahmu buat datang ke sini? Enggak. Suara Febri lirih namun tegas. Terus kenapa dia tahu kamu melahirkan? Kenapa dia bayar kamar? Febri mengangguk kecil, menyadari sesuatu. Ayahnya pasti diam-diam memantau. Ayahnya pasti sudah mencium ada yang tidak beres. Henny ikut berdiri, tangan bergetar. Tony, kamu bilang katanya ayahnya Febri sudah tidak peduli. Kamu bilang dia nggak pernah kirim uang lagi. Kamu bilang semua beres. Seru Henny panik. Febri menatap mereka. Bu, maksudnya apa?
Henny mencoba tersenyum palsu. Itu, maksud Mama, ya, ayahmu kan sibuk. Jadi, ya Mama pikir. Namun Febri sudah tidak mau dibohongi lagi. Ia mendekat dan mengambil ponsel Tony dari meja. Tony refleks ingin merebutnya. Tetapi Febri sudah lebih cepat. Hanya butuh 5 detik untuk membuka satu pesan yang belum sempat Tony hapus. Pesan dari nomor bernama admin uang kiriman. Pak, uang 100 juta dari Pak Adrian sudah masuk seperti biasa. Akan ditransfer ke rekening Ibu Henny? Sesuai perintah Bapak? Febri merasa bumi runtuh. Nafasnya sesak. Jadi selama ini, selama dirinya hamil, selama ia tidak diberi uang, selama ia dibilang menyusahkan, uang 100 juta itu tetap datang. Setiap bulan. Dan Tony bersama Henny mengambil semuanya tanpa memberitahu dirinya. Henny langsung bereaksi. Kamu jangan salah paham ya, Febri. Itu semua, itu, untuk keluarga. Kamu harus mengerti. Febri menatap mereka berdua, matanya mulai berkaca-kaca namun sorotnya penuh ketegasan yang belum pernah muncul sebelumnya. Tony, Bu Henny, kalian sudah bohong sama aku. Tony mulai berkeringat. Aku bisa jelasin. Aku cuma. Belum sempat Tony menyelesaikan kalimatnya, sesuatu terjadi. Ponsel Febri berbunyi. Sebuah panggilan masuk. Nama di layarnya membuat seluruh ruangan membeku. Ayah. Dan di saat itulah, wajah Tony dan Henny seketika pucat seperti tidak punya darah. Febri mengangkat panggilan itu sambil menatap mereka tajam. Febri, ayah sudah sampai rumah sakit. Suara pria dewasa itu terdengar tegas namun hangat. Ayah ada di depan pintu kamarmu. Dek. Febri menoleh perlahan ke arah pintu. Gagang pintu mulai bergerak. Pintu mulai terbuka. Dan sebelum bab ini berakhir, tanda-tanda kebohongan itu tidak hanya terungkap, tetapi siap meledak di hadapan mereka semua. Pintu kamar rawat itu terbuka perlahan, dan cahaya dari lorong rumah sakit masuk menyinari siluet seorang pria berwibawa. Langkahnya pelan, tapi setiap pijakan terdengar tegas. Sosok yang telah lama tidak dilihat Febri akhirnya muncul di ambang pintu. Pak Adrian, ayah kandung Febri. Pria paruh baya dengan jas sederhana namun elegan, sorot mata tajam namun penuh kehangatan untuk putrinya. Saat itu juga, Henny menutup mulutnya dengan kedua tangan. Tony gemetar sambil mundur kecil. Wajahnya seperti kehilangan seluruh warnanya. Ayah menatap ruangan itu singkat. Tatapan yang seakan langsung memahami semuanya tanpa perlu penjelasan. Ia menghela napas panjang, kemudian tersenyum tipis kepada Febri. Ayah, suara Febri bergetar. Ayah datang. Pak Adrian berjalan mendekati ranjang, mengabaikan Tony dan Henny sepenuhnya seolah mereka tidak ada. Ia menyentuh kepala Febri dengan lembut. Kamu kelihatan lelah sekali, nak. Ayah datang telat ya. Air mata Febri jatuh begitu saja. Tidak. Ayah datang tepat waktu. Ayah tersenyum hangat, lalu matanya beralih ke boks bayi. Ini Harry? Cucu ayah? Febri mengangguk sambil tersenyum kecil. Iya, ya. Ayah mengusap kepala bayi itu pelan. Ekspresinya berubah menjadi sangat lembut. Bukan hanya bangga, tetapi juga melindungi. Dan di belakang mereka, Tony dan Henny hampir tidak berani bergerak sama sekali. Setelah beberapa menit suasana emosional itu, Pak Adrian perlahan berdiri. Ia menatap Tony yang masih membeku, lalu menatap Henny. Baik, ucapnya tenang namun sangat tegas. Sekarang jelaskan. Tony menelan ludah. Jelasin apa, Pak? Ayah mengambil ponsel Febri, menampilkan pesan yang tadi dilihat Febri. Ini, uang 100 juta yang ayah kirim setiap bulan. Kenapa sampai hari ini Febri tidak pernah tahu? Henny langsung bicara cepat, suaranya bergetar. Pak, itu salah paham. Kami cuma... Salah paham. Ayah memotong dengan dingin. Uang itu ayah kirim untuk Febri. Untuk kebutuhan anak ayah yang sedang hamil. Bukan untuk kalian habiskan. Tony mencoba tertawa kaku. Pak, kami cuma, memanfaatkan sedikit buat kebutuhan. Sedikit? Ayah mendekat. Sorot matanya berubah tajam seperti pisau. Kalian transfer semuanya ke rekening kalian.
Tidak ada sepeser pun yang dipakai untuk Febri. Henny mulai menangis. Pak, kami kira Pak tidak akan peduli. Ayah menatap mereka berdua dengan tatapan yang sangat menghakimi. Kalian kira ayah tidak peduli pada anak ayah sendiri? Suaranya rendah namun menggema. Kalian kira ayah mengirim uang ratusan juta begitu saja tanpa tahu kemana arahnya? Tony mundur. Pepak, saya minta maaf. Pak Adrian menggeleng perlahan, menahan amarah. Ayah sengaja tidak muncul selama ini karena ayah ingin melihat bagaimana kalian memperlakukan Febri. Ayah ingin tahu apakah Tony ini suami yang pantas dipercaya. Ruangan menjadi hening. Detik demi detik seolah menjadi lebih berat. Ayah melanjutkan, suaranya dingin menusuk. Tapi ternyata, kalian memperlakukan putri ayah seperti pembantu. Kalian ambil semua uangnya. Kalian hina dia. Kalian biarkan dia hamil besar tanpa perhatian. Bahkan saat dia melahirkan, kalian tetap memikirkan uang. Henny menangis sambil memohon. Pak, kami cuma takut Febri nanti ngasih tahu bapaknya. Kami kira bapak bakal marah, jadi kami. Dan pilihan kalian adalah menyiksa dia? Bentak ayah untuk pertama kalinya, membuat seluruh ruangan bergetar. Kalian mengambil hak anak ayah selama 9 bulan. Tony langsung berlutut, benar-benar ketakutan. Pak, saya janji saya bakal berubah. Saya akan baik sama Febri. Saya mohon, jangan laporin kami. Ayah hanya memandangnya dingin. Pak Adrian kemudian berbalik menghadap Febri, ekspresinya kembali lembut. Ayah minta maaf kamu harus mengalami semua ini. Nak, bisiknya. Suaranya mulai bergetar. Ayah kira Tony bisa jaga kamu. Ayah salah besar. Febri menggenggam tangan ayahnya. Ayah, bukan salah ayah. Aku yang bertahan terlalu lama. Ayah tersenyum tipis. Mulai hari ini, kamu nggak akan bertahan sendirian lagi. Ia lalu menoleh pada Tony dan Henny, tatapannya kembali keras. Tony, Henny, kalian harus siap menanggung semuanya. Ayah belum memutuskan apakah akan membawa ini ke jalur hukum. Henny langsung menangis histeris. Tony gemetar seperti anak kecil yang ketahuan mencuri. Ayah melanjutkan, suaranya tajam. Tapi satu yang pasti, mulai hari ini, Febri dan Harry tidak akan lagi tinggal bersama kalian. Dunia Tony dan Henny runtuh seketika. Kalian sudah kehilangan kesempatan untuk menjadi keluarga yang layak. Febri menatap Tony yang wajahnya penuh ketakutan dan penyesalan palsu. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak takut. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang berdiri di sisinya. Bab ini menutup dengan ketegangan yang lebih besar. Keputusan besar akan diambil. Dan hidup Febri tidak akan kembali sama lagi. Anda bilang. Suasana kamar rawat menjadi begitu sunyi setelah kalimat terakhir Pak Adrian menggema. Tony dan Henny masih berlutut. Wajah mereka pucat dan penuh ketakutan. Febri duduk bersandar di ranjang, memeluk bayinya yang tertidur tenang, seolah semua kekacauan ini tidak menyentuhnya sedikit pun. Pak Adrian mengambil kursi dan duduk perlahan. Kali ini siap bicara lebih jauh. Ada hal lain yang harus ayah sampaikan, ucapnya pelan namun tegas. Febri harus tahu semuanya, terutama tentang apa yang keluarga ini lakukan selama kamu mengandung. Febri menatap ayahnya dengan bingung. Maksud ayah? Henny langsung panik. Tidak, Pak, tolong, jangan. Pak Adrian menatap Henny tajam. Diam, Bu Henny. Sudah terlalu banyak kebohongan kalian. Satu awal dari pengkhianatan. Ayah menghela napas panjang. Febri, selama kamu hamil, ayah kirim total hampir 1 miliar rupiah. Tujuan ayah cuma satu, agar kamu dan cucu ayah aman, nyaman, dan terpenuhi semua kebutuhan selama masa kehamilan. Febri mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Ayah terus memantau dari jauh. Beberapa kali ayah ingin datang menjengukmu. Tapi setiap ayah ingin datang, selalu ada pesan dari nomor tak dikenal yang menyuruh ayah untuk tidak datang. Tony menutup wajahnya, tahu kalimat selanjutnya akan menghancurkannya. Pesan itu bilang kamu sedang beristirahat. Kamu tidak ingin diganggu. Kamu tidak ingin bertemu siapapun, termasuk ayah. Febri terbelalak. Ayah? Siapa yang kirim pesan itu? Ayah menatap Tony dan Henny. Semuanya sudah jelas. Tony mencoba membela diri. Pepak,
Itu cuma biar Febri nggak stres. Saya cuma nggak stres? Atau kamu takut kalau ayah melihat keadaan Febri sebenarnya? Balas Pak Adrian dingin. Takut ayah tahu bahwa kalian mengambil semua uangnya. Henny mulai menangis keras. Pak, kami cuma butuh uang itu buat usaha. Kami pikir nanti bisa diganti. Kami pikir Febri nggak akan tahu. Ayah menghentikan ucapan itu dengan satu kalimat. Bukan uang kalian. Henny terdiam. Dua kebohongan makin terungkap. Pak Adrian membuka map coklat yang ia bawa sejak masuk. Ayah sudah menyelidiki beberapa hal. Ia mengeluarkan bukti transfer, laporan keuangan, serta catatan rekening milik Henny dan Tony. Setiap bulan, kalian menerima 100 juta. Tapi bukan hanya itu. Ayah menatap mereka lebih tajam lagi. Kalian juga mengambil beberapa barang milik Febri untuk digadai. Termasuk cincin pusaka yang ayah berikan dulu saat Febri menikah. Dek, Febri merasa dadanya diremas. Cincin itu hilang. Yah, ucap Febri lirih. Aku kira aku yang salah naruh. Tony langsung menunduk. Ia tahu semua sudah terbongkar. Ayah menghembuskan napas berat. Tidak, Nak. Cincin itu tidak hilang. Mereka gadaikan untuk menutup utang usaha online yang mereka jalankan. Febri terdiam lama. Ia merasa tubuhnya lemas. Tapi ia memegang bayi kecilnya lebih erat. Seolah Harry adalah kekuatan satu-satunya yang menjaga hatinya tetap berdiri. 3 pengkhianatan Tony sebagai suami. Ayah kembali membuka kertas lain. Dan Febri. Ayah harus jujur soal Tony. Tony gemetar. Pak, jangan bilang. Diam. Tony langsung terhenti. Pak Adrian melanjutkan dengan suara sangat terkontrol. Namun menyimpan amarah yang sulit disembunyikan. Tony bukan hanya mengambil uangmu. Dia juga menggunakan sebagian dari uang kiriman itu untuk wanita lain. Febri merasakan dunia berputar. Tubuhnya gemetar hebat. Siapa? Suaranya nyaris tidak terdengar. Ayah memberikan ponsel Tony yang penuh dengan pesan dari seorang wanita bernama Maya. Isi pesannya? Uang kiriman? Bukti transfer ke Maya? Rencana Tony untuk meninggalkan Febri setelah bayi lahir. Semuanya terpampang jelas. Febri menutup mulutnya. Menahan tangis yang akhirnya pecah juga. Kamu selingkuh? Suaranya patah-patah. Tony menangis sambil memegang kepala. Febri, aku hilaf. Aku salah. Tolong jangan percaya apa yang... Berhenti berbohong. Bentak Pak Adrian keras. Tony langsung terdiam. Dalam pesan ini, kamu bilang, sabar ya, sayang. Setelah dia lahiran dan dapat uang dari ayahnya, aku bakal keluar dari rumah itu dan kita bisa hidup enak. Febri terpukul. Tubuhnya bergetar hebat, dan air matanya jatuh membasahi pipi bayi yang sedang tertidur di dadanya. Tony mencoba mendekat, tapi ayah menghalanginya. Jangan sentuh putri saya, tegas ayah. 4 luka yang tidak bisa ditutup dengan maaf. Tony akhirnya menangis terseduh-seduh. Pak, saya salah, tapi saya janji bakal berubah. Untuk Febri, untuk anak saya, tolong beri saya kesempatan. Namun Febri menggeleng sambil menahan tangis. Kesempatan? Febri berkata dengan suara bergetar namun tegas. Selama aku hamil, aku tidur sendirian. Aku makan seadanya. Kamu biarkan aku kerja sambil membawa perut besar. Kamu hina aku. Kamu biarkan ibumu menyakitiku. Dan sekarang? Ia menatap Tony dengan mata membara meski basah. Sekarang aku tahu. Kamu bahkan sudah merencanakan hidup tanpa aku. Tanpa anak ini. Suara Febri pecah. Untuk apa aku percaya lagi? Tony tidak bisa menjawab. Ia hanya menangis. Tapi tangisannya terasa kosong. Terasa terlambat. 5 pukulan terakhir. Pak Adrian berdiri. Ayah sudah cukup melihat semuanya. Sekarang, waktunya mengambil tindakan. Ia memandang Tony dan Henny penuh wibawa dan ketegasan. Kalian bukan hanya bohong. Kalian bukan hanya mengambil uang. Kalian menyiksa putri saya secara fisik dan mental. Dan sekarang, kalian bahkan berkhianat. Ayah menghela napas perlahan namun penuh makna. Kalian akan mendapat balasan yang pantas. Tony dan Henny langsung tersungkur di lantai. Memohon,
menangis, apapun yang mereka lakukan tidak lagi mengubah keputusan itu. Sementara Febri memeluk bayinya dengan erat, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bebas, meski hatinya hancur. Karena kebenaran memang menyakitkan, tapi kebohongan lebih melukai jika terus ditutupi. Bab ini ditutup dengan satu kalimat dari Pak Adrian yang membuat semuanya semakin tegang. Besok, kita pulang dari rumah ini, tanpa mereka. Dan setelah itu, pengadilan akan berbicara. Hari-hari setelah kebenaran pahit itu terungkap berjalan seperti angin badai bagi Febri. Luka hati yang ia bawa bukan lagi sekadar rasa sakit biasa, melainkan kehancuran yang seakan meremukkan seluruh kepercayaannya pada manusia. Tapi entah bagaimana, di tengah semua itu, secercah cahaya mulai muncul perlahan. Ketenangan baru di rumah ayah. Sejak kembali ke rumah ayahnya, Febri merasakan suasana yang berbeda. Tidak ada lagi bentakan tanpa alasan. Tidak ada tatapan meremehkan, tidak ada perintah kasar, tidak ada nilai dirinya yang ditentukan oleh berguna atau tidaknya ia bagi keluarga mertua. Di rumah ayahnya, Febri bisa bernapas. Ia tidur cukup. Ia makan cukup. Dan setiap kali terbangun tengah malam menyusui bayinya, ia tidak lagi merasa sendirian. Ayahnya sering menemani tanpa banyak bicara, tetapi kehadirannya saja sudah membuat hati Febri terasa lebih aman. Ayah bangga sama kamu, nak, ucap ayah suatu malam, ketika Febri tampak kehilangan tenaga karena kelelahan mengurus bayinya. Perkataan itu sederhana, tapi bagi Febri, itu seperti obat. Sesuatu yang tidak pernah ia dengar dari mertua. Sesuatu yang bahkan jarang ia dengar dari Rian. Untuk pertama kalinya sejak lama, Febri merasa dirinya berharga. Rian mulai panik. Di sisi lain, Rian hidup dalam kepanikan. Setelah skandal dengan Santi terbongkar, nama baiknya hancur di kampung. Ibu dan ayahnya sibuk menutupi aib. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka, Febri tidak pulang, bahkan tidak menghubungi mereka lagi. Rian beberapa kali mencoba mencari Febri, namun ayahnya selalu muncul di depan rumah. Pulang. Febri butuh aku, kata Rian suatu sore. Ayah Febri menatapnya tanpa emosi. Kau datang ketika dia sudah bahagia. Kau datang ketika dia sudah memulihkan luka yang kau buat. Pergilah, Rian. Dia istriku. Dan kau mengkhianatinya ketika dia paling rapuh. Kau pikir dia akan kembali? Rian diam. Kata-kata itu menusuk, tapi benar. Ia sudah terlalu terlambat. Febri mulai membangun dirinya kembali. Sambil menyusui bayinya, Febri mulai mencari pekerjaan sampingan yang bisa ia lakukan dari rumah. Ia menemukan kursus online gratis tentang desain sosial media, dan mulai mempelajarinya tiap malam ketika bayinya tidur. Ayahnya mendukung tanpa ragu. Kalau kamu mau bikin usaha, bilang sama ayah. Kita mulai dari kecil dulu, ujar ayah sambil tersenyum. Febri mengangguk. Ada harapan baru tumbuh di hatinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa masa depannya tidak lagi bergantung pada pria yang mengkhianatinya. Kepercayaan diri yang mulai kembali. Seminggu kemudian, Febri menerima order desain pertama dari salah satu temannya di sekolah dulu. Hasilnya disukai, dan klien itu kembali memesan untuk kedua kalinya. Febri menangis tanpa sadar, menatap bayinya. Kita bisa, nak. Mama bisa bangkit lagi, bisiknya. Kepercayaan diri yang dulu hilang, mulai kembali sedikit demi sedikit. Rian muncul lagi, dengan wajah putus asa. Suatu pagi, ketika Febri baru selesai memandikan bayinya, terdengar ketukan keras di depan rumah. Ayahnya membuka pintu. Rian berdiri di sana, wajahnya kusut, mata sembab, pakaian lusuh seolah ia tak tidur berhari-hari. Pak, tolong. Saya cuma mau lihat anak saya. Sekali saja. Febri yang mendengar dari dalam ikut membeku. Ada rasa marah, namun juga campuran perasaan rumit lain yang tak bisa ia jelaskan. Ayahnya menoleh pada Febri. Febri, kamu mau apa? Untuk pertama kalinya, keputusan sepenuhnya ada di tangan Febri. Ia bukan lagi wanita yang digiring oleh perintah mertuanya. Bukan lagi istri yang selalu mengalah. Bukan lagi perempuan yang dibungkam oleh rasa takut. Febri menarik napas panjang. Ia keluar perlahan, menggendong bayinya, berdiri beberapa meter dari Rian. Ini kesempatan terakhirmu, Rian, ucap Febri dengan suara tegas yang tidak pernah ia sadari ia miliki. Rian mengangkat wajah.
Matanya berkaca-kaca. Aku ingin berubah. Febri. Aku mohon. Febri menatapnya tajam. Buktikan. Aku sudah tidak lagi percaya kata-katamu. Rian terdiam. Tidak ada pembelaan, tidak ada alasan. Hanya kesunyian dan penyesalan terlambat. Dan untuk pertama kalinya, posisi Febri berubah. Dulu ia yang memohon, sekarang ia yang menentukan. Febri menutup pintu, untuk saat ini. Setelah beberapa menit hening, Febri melangkah mundur. Aku belum siap melihatmu sebagai suami. Aku belum siap mengizinkanmu dekat. Yang aku butuhkan sekarang adalah ketenangan untuk membesarkan anakku, tanpa ketakutan. Ia kembali masuk ke rumah, meninggalkan Rian yang terdiam membeku di teras. Ayahnya menutup pintu perlahan. Hari itu menjadi titik balik bagi Febri, bukan karena Rian kembali, tetapi karena ia memilih dirinya sendiri. Tidak lagi tunduk, tidak lagi dibohongi, tidak lagi dihancurkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Febri berdiri tegak dan memegang kendali. Waktu berlalu. Musim hujan mulai datang, dan bersamaan dengan itu, hidup Febri perlahan memasuki babak baru yang lebih tenang, lebih terarah, dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Febri yang baru. Dalam 3 bulan terakhir, Febri menunjukkan perkembangan luar biasa. Ia semakin mahir dalam pekerjaan desain sosial media yang ia pelajari. Order yang awalnya hanya 1-2 kini datang setiap hari. Ia bahkan mulai bekerja sama dengan beberapa UMKM untuk membuat konten promosi. Ayahnya sangat bangga. Febri, kamu sekarang bukan hanya ibu yang hebat, tapi juga perempuan mandiri, kata ayah suatu malam saat melihat Febri lembur di ruang tamu. Febri tersenyum sambil mengayun pelan kotak bayi tempat putranya tidur. Aku hanya tidak ingin bergantung pada siapapun lagi. Yah? Dan itu bukan sekadar ucapan. Itu adalah janji. Nama baik yang kembali. Setelah meninggalkan rumah mertua dan memilih diam, orang-orang di kampung mulai mengetahui cerita sebenarnya. Perlahan, suara-suara miring tentang Febri mereda. Justru kini mereka menyalahkan keluarga Rian yang tega menganiaya menantu yang sedang hamil dan menutupi perselingkuhan anaknya sendiri. Febri tak meminta pembenaran apapun. Ia hanya menjalani hidupnya. Namun melihat masyarakat kini menyapanya dengan hormat, memberikan dukungan, atau sekadar memuji keberaniannya, itu membuat hatinya menghangat. Ia akhirnya mendapatkan kembali harga dirinya yang dulu dirampas. Rian, hidup yang berbalik arah. Sementara itu, hidup Rian menjadi semakin kacau. Setelah perselingkuhan terungkap, ia kehilangan pekerjaannya. Nama baiknya jatuh. Tidak ada lagi orang yang percaya padanya. Santi, wanita yang ia pilih dengan kebodohan terbesar dalam hidupnya, meninggalkannya untuk pria lain yang lebih mapan. Rian jatuh dalam keterpurukan yang ia buat sendiri. Ia beberapa kali mencoba menghubungi Febri, tapi tidak pernah dibalas. Ia datang ke rumah, tapi ayah Febri selalu menahan. Sesekali Febri mengizinkannya bertemu anak mereka, tapi hanya sebentar. Semakin hari, penyesalan itu semakin menghantam Rian. Kenapa aku begitu bodoh? Gumamnya berulang kali, duduk di kamar kontrakan kecil yang kini ia tinggali. Namun tidak ada jawaban. Tidak ada waktu yang bisa diputar ulang. Hidup sudah memutuskan jalannya. Pertemuan terakhir, penutup lingkaran. Suatu sore yang tenang, Febri memutuskan sesuatu. Ia ingin mengakhiri semua kebencian yang menempel di hatinya. Bukan untuk Rian, tapi untuk dirinya sendiri. Ia mengundang Rian ke rumah ayahnya. Rian datang dengan wajah penuh harap sekaligus ketakutan. Febri duduk tenang, menggendong bayinya, sementara Rian duduk berjarak di depannya. Rian, ucap Febri lembut namun tegas, aku memaafkanmu. Rian menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Aku memaafkan agar aku bisa hidup tanpa beban. Namun aku tidak bisa kembali hidup bersamamu seperti dulu. Rian mengangkat wajah. Jadi, kita benar-benar. Kita akan tetap terhubung karena anak ini. Febri menatap bayi itu dengan penuh cinta. Tapi sebagai suami istri, tidak lagi. Hening panjang penuh luka memenuhi ruangan. Rian akhirnya mengangguk, meski hatinya hancur. Aku mengerti. Dan aku akan bertanggung jawab sebagai ayahnya. Walau aku tahu, aku sudah kehilangan kamu selamanya.
Febri tersenyum tipis. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum kedewasaan. Tidak ada yang hilang, Rian. Kita hanya belajar. Aku belajar melihat siapa diriku sebenarnya. Kamu, belajar menghargai apa yang dulu pernah kamu punya. Itu adalah pertemuan paling dewasa yang pernah mereka lalui. Tanpa teriak, tanpa dendam, tanpa drama. Hanya dua manusia yang menerima kenyataan hidup. Kebangkitan seorang ibu. Beberapa minggu kemudian, Febri meresmikan usaha kecilnya, Febri Creative Studio. Ia mulai menerima pekerjaan lebih banyak, bahkan membuat jadwal bulanan untuk menjaga keseimbangan antara bekerja dan merawat bayi. Ayahnya membantu dengan penuh cinta. Rumah itu yang dulu terasa gelap kini penuh tawa, warna, dan harapan. Febri tidak hanya bangkit. Ia tumbuh. Ia berkembang. Ia menjadi perempuan baru, yang tak lagi bisa diinjak, ditindas, atau diremehkan. Pelajaran hidup. Setiap malam sebelum tidur, Febri selalu memandangi wajah mungil anaknya. Kalau nanti kamu besar, nak, bisiknya, Mama ingin kamu tahu satu hal. Mama memilih bangkit, bukan karena Mama kuat, tapi karena kamu layak punya ibu yang tidak menyerah. Itulah pelajaran terpenting dalam perjalanan panjangnya. Kekuatan seorang perempuan bukan diukur dari seberapa banyak ia menahan sakit, tapi seberapa berani ia bangkit ketika dunia mencoba menghancurkannya. Penutup, penyesalan yang terlambat. Rian tetap sesekali datang melihat anaknya. Namun setiap kali melihat Febri yang kini lebih tegar, lebih bahagia, dan lebih berhasil, penyesalan itu semakin dalam. Ia menyadari sesuatu. Ia kehilangan berlian karena memilih kaca yang berkilau sementara. Namun hidup tidak menyediakan ulang kesempatan untuk kesalahan yang terlalu besar. Tugasnya kini hanya satu, menjadi ayah yang baik, meski ia telah gagal menjadi suami. Akhir yang bukan benar-benar akhir. Febri berdiri di halaman rumah pada suatu pagi yang cerah, menggendong putranya sambil tersenyum melihat langit biru. Perjalanannya penuh luka, penuh air mata, penuh pengkhianatan. Namun pada akhirnya, ia sampai juga pada dirinya sendiri. Pada hati yang sembuh, pada hidup yang ia bangun dengan tangan sendiri. Dan dari sinilah, kisah baru Febri benar-benar dimulai. Akhir yang bukan penutup, melainkan awal bagi masa depan yang lebih cerah.